Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima. Iman Islam tentunya yang paling utama yang harus kita syukuri dengan takwa, jangan sampai hilang dari diri kita. Kita jaga dengan ilmu yang terbaik adalah Quran dan Sunnah yang dibacakan di rumah, di antara rumah-rumah Allah, yang di situ kita berharap Allah teguhkan iman dan Islam kita sampai akhir hayat. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, di masjid kita ini yang saya bawakan adalah kitab Riyadhus Shalihin, dan kita sampai di bab yang kedua, bab yang ketiga, yaitu tentang sabar. Hadis nomor 26. Wa Nabi Sa'id Sa'd bin Sinan Al-Khudri, dari Abu Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmati meridhoi keduanya. Anna nasan minal ansor, ada seorang dari Ansor, beberapa orang dari Ansor, sa'alu Rasulullah SAW. Bahasanya ada beberapa orang dari Ansor meminta pada Nabi SAW. Fa'atohum, kemudian diberi. Nabi niku punya akhlak yang mulia, yaitu lomo. Jadi orang datang nyuwun paringi. Bahkan ada salah satu tokoh pada waktu itu, tokoh orang kafir masuk Islam, itu dikasih kambing nggak cuma 1 atau 2 ekor, sak kandang, kayak kabeh, sampai dia pulang lebu Islam, kayak wedhus sukeh karo Muhammad. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi tugas panjenengan yang Allah mudahkan rezeki untuk tidak pelit kepada siapa, kepada keluarga dulu yang pertama, kemudian yang kedua kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang seorang yang beriman, yang dinas sebagai hamba Allah Ar-Rahman, ibadur Rahman, yaitu alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dia adalah orang yang senang berinfak, tapi infaknya tidak berlebihan tapi tidak juga pelit. Infak berlebihan itu pripun? Dia lupa kewajibannya. Anak istrinya nggak digagas, tapi duitnya diinfakkan ke orang lain, diinfakkan kepada yayasan atau ormasnya gitu kan, sampai anak istrinya keleleran, itu salah. Nah, maka yang benar adalah ketika jenengan punya rezeki, selesaikan dulu urusan jenengan di rumah. Apa yang menjadi kewajiban jenengan di rumah, selesaikan semuanya. Begitu sudah selesai, kok ada sisa, misal sisa 10 miliar gitu kan, nah itu 1 miliar jenengan kasih masjid boleh, bagikan ke kaum muslimin boleh. Jadi jangan pelit, tapi juga jangan salah fokus, jangan salah prioritas. Nah, Nabi punya akhlak yang mulia, yaitu kalau ada orang minta, fa'atohum, dikasih. Siapapun, nggak peduli gimana. Kenapa, Pak? Karena pada waktu itu orang minta itu karena memang nggak punya, Pak, lapar. Nah, saat ini dari profesi, makanya nanti dalam bab minta-meminta niki Nabi mengingatkan orang yang mampu tapi kok dibangkitkan dengan kuku yang tajam lalu dia gunakan untuk mencapik-capik mukanya sampai habis dagingnya. Makanya seorang muslim yang mampu tidak boleh ngemis. Mampu niki macam-macam, punya duit ya nggak boleh ngemis. Atau mampu secara fisik nggak mau kerja, itu nggak boleh. Nanti orangnya gede dhuwur malas kerja. Mungkin saya nyontohkan beberapa masjid itu
ke toko bangunan nyari cat silver itu bujuke. Terus akhirnya ini perapatan hormat lah segala macam, bawa ember segala macam. Nah itu nggak boleh dalam Islam seperti itu. Jadi seorang muslim harus bekerja sesuai kemampuannya. Nah, di sini dikatakan manusia dari Ansor datang dan meminta, kemudian Nabi memberikan kepada mereka, nyoh. Summa sa'aluhu fa'atahum, datang lagi, minta lagi, dikasih lagi. Hatta nafida ma'idahu, sampai habis. Niki Rasul nggih, tidak, kita tidak diminta untuk sama dengan itu. Kenapa? Banyak sebab. Karena beliau minta sama Allah langsung dikasih. Kita minta sama Allah mungkin ditunda. Makanya fokus kita yang menjadi kewajiban kita dulu di rumah. Nabi orang minta dikasih. Besok Nabi minta sama Allah ada. Kita belum tentu ada. Makanya fokus dulu kepada yang di rumah. Nanti ada orang pakai dalil ini, pokoknya agar orang jalan dikei, anak bojone keri, sampai anaknya kelaparan, ratu pedulikan. Ini keliru Pak, tidak boleh seperti itu. Jadi apa yang dilakukan Nabi belum tentu harus kita kerjakan sama persis. Kalau paringi contoh, Nabi niku diwajibkan sholat tahajud, jenengan tidak wajib. Bahkan Nabi itu ketika sholat tahajud kakinya sampai bengkak. Tuh, jenengan kita kadang rakaat plus 1 yang terlupa, kan? Kesel ngantuk. Padahal jane nggih selo jane, tapi nggih niku wau kalah kalih napa? Kalih nafsu, akhirnya pilih film gitu. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah, termasuk Nabi istrinya 9, jenengan dia terus jangan gitu. Maksimal 4 nek wani gitu. Nek rawani wis rasa boleh perkara. Nanti banyak orang yang mengaku mampu tapi aslinya boten gitu kan. Buktinya napa? Lah wong garwa setunggale boten keurus gitu. Sampai nanti kalau tanggeti, oke kawin meneh iki bojomu sing iki bukan duit piro? 5 juta. Lah begitu kawin meneh enek 5 juta tambahan nih, ya ora, aku mau loro. Nah, itu yang namanya nggak mampu kalau kayak gitu. Nggih. Artinya ketika jenengan mau menikah lagi, ya pastikan jenengan itu punya pendapatan yang bertambah, bukan sing enten niku didol loro mboten. Lah nek nambah putra niku pakai rumus sing enten didol melih niku bisa, tapi nek garwa ndak bisa. Rame Pak, ndak bisa. Rumah nggih ngoten, wis rumahe cilik ngontrak kawin meneh. Terus dek endi? Yo disempil kene nggon pinggir lemari. Lah padake sepatu. Ndak bisa nggih. Terus kadang keinginan itu juga harus dicek dengan kemampuan. Kemampuan nggih pengecekannya nggih yang bener, jangan waton itu. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hatta Nabi dama indah sampai habis. Niki Nabi jenengan ampun. Nomele yang kerjanya gajinya bulanan, kok enten hitungane, oh gaji 5 juta iki ngene. Kok enten hitungane, jangan terus dintaike kok sudah ini tanggal 3 garwane lah. Jatahe anak-anak apa Mas? Engko tak jalone karo Gusti Allah. Nggih niku leres. Ning ketika jenengan menjawab seperti itu, jenengan yo harus punya jalaran, harus punya sebab. Lah jaluk Gusti Allah pasilae apa Mas? Kan aku dik mulai kantor dodolan bakso. Insya Allah kowe nek rezeki tambah, nek niku mantap. Tapi nek itu jalanane apa Mas? Yo paling kowe nek sakan parane lah niku lah sing nyangka sinten sing marani sinten lah mboten ngertos. Makanya tidak boleh seperti itu nggih orang Islam. Jadi harus benar-benar menggunakan logika yang benar ya. Tapi nek memang benar jenengan bareng kantor misal, terus dodol bakso atau dodol nopo itu kan enggak apa-apa Pak. Atau niku lho, buat bakso alek niku lho. Niku dia ngerintis usaha sambil sebelum riset dari 3 serangkai. Nah, begitu kemudian produk maju sudah kira-kira maju, biar tambah meledak dia gitu kan, keluar riset gitu kan. Niku mantep kalau ngoten niku. Tapi nek enggak punya perhitungan gitu kan, nah misake mungkin nek sudah punya anak yang sudah nunggu harus bayar SPP, harus ini, harus itu. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sini
Kemudian faqala lahum hina anfaqa kulla shay'in biyadihi. Kemudian beliau mengatakan kepada mereka ketika beliau menginfakkan semua yang beliau miliki, beliau sambil mengatakan, "Ma yakunu indi min khairin falan adzakhirahu ankum." Aku nek duwe gak bakal tak belikno to. Niki Nabi jenengan. Adzakhira niku dicelengi. Aku nek duwe ora bakal tak celengi. Dados Nabi Muhammad kan mboten enten nyelengi duit terus omah tuku lemah, tuku sawah, tuku omah ngoten mboten. Terus apa yang punya gak bakal tak simpen, tak keke kowe kabeh. Bahkan nanti dalam hadis yang lain dikatakan Nabi itu kalau punya emas segede gunung Uhud itu diameternya 3 kilometer, Pak. Niku enten sing ngitung niku bobote pirang puluh ewu ton emas. Kalau kesupen enten sing nanti ngitung nganggo 20 patet nganti calon. Itu Nabi mengatakan itu nek sampai aku duwe emas segede kuwi tidak akan bertahan pada tanganku lebih dari 3 hari. Didongke terus. Sampai Nabi itu orang yang sholatnya paling khusyuk. Suatu ketika Nabi itu sholatnya nggak khusyuk, buru-buru. Kenapa? Karena masih ada emas segede dari kelingking nih, jentik nih, emas sedekah yang masih kepegang sama beliau yang belum didongke. Beliau gelisah. Tapi nek sakniki banyak orang dititipi duitnya umat, duitnya orang. Pak niki titip nggih yayasan jenengan, titip nggih anu kegiatan panti jenengan. Ngono ku lagi go jajan niku kawin meneh gitu. Tinggal tuku omah, tuku mobil, dikeke anake siji-siji. Yayasan ini, yayasan itu. Wah, ketok mentereng padahal duit umat. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nggih, kalau jenengan mampu beli sendiri tidak usah pakai barangnya umat. Wah, piknik keluarga ngangge ambulan, ya Allah. Nah kan entuk nyilih karo pimpinan yayasane, pimpinane nggih salah, wong niku ngene umat kok piknik piye. Nah mungkin nek enten yai butuh gerah, butuh ambulan niku pripun? Napa jenengan kersa dikon mulih? Nek piknik mulih sih iki ana wong mati napa kersa? Betul kersa. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala tak boleh menggunakan harta-harta yang bukan punya kita dengan cara-cara yang batil. Wala taqul amalakum bainakum bil batil. Angger bodoh ini tidak bisa kamu makan sembarangan dengan cara yang batil. Harus tahu ini punya siapa, haknya siapa. Kalau bukan punyamu, punya umat, ya harus tahu ini apa akadnya dengan umat. Akadnya dengan umat untuk mengantarkan umat yang membutuhkan, ya itu dulu prioritasnya, bukan mengantarkan keluarga kita lagi. Nah memang kerso piknik yo nyewa mobil, ngono bayar lah, nggih, pengennya gratisan. Kalau main dari saya bukan sak piknik lah wis. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki Nabi saya mengatakan ra mungkin aku tuh nyimpen ngumpul tak kayak kowe kabeh. Ini menunjukkan Nabi jenengan itu orang yang luar biasa akhlaknya. Makanya kalau disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin adzim, akhlakmu itu sangat agung. Pun boten enten sing saged madani di antara kita, dan orang kafir Quraisy tidak bisa mencela beliau dari sisi akhlak. Boten enten sing ngumpuli. Tapi begitu ngomong ke akidah lah, disitulah mereka mencela. Alihada jamak tanah, kowe ngumpul ke aku apa yo mung arep kandhani nek saiki kabeh sembahan kami ini terus dadi siji, nyembah Gusti Allah tok padahal iki nek 300 widak. Akhirnya muncullah tuduhan sebagai sang penyair, sang penyihir, orang gila, orang stres dan seterusnya. Itu ditimpakan kepada beliau karena akidah, tapi urusan akhlak tidak ada orang Quraisy yang berani menghina beliau. Soalnya apa? Tidak ada yang lebih baik daripada beliau. Semua itu di bawahnya beliau, grade-nya. Makanya sampai disebut Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Paribasannya dititipi omah, Mat Muhammad aku meh dagang ning Sam, titip omah nyok kuncine. Ning jero enek kopi, enek gula, enek teh. Nabi Muhammad boten kersa mbulit. Nah awake dhewe dintekke. Nek perlu diusungi mulih gitu. Balik-balik sing di omah lho kok toples kuntek lho. Nah timbang ning kono kok disemuti mending tak gomule. Ngoten niku toh. Beda Pak saestu. Kelas kita sama beliau itu jauh beda. Makanya Bapak Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nggih, makanya kalau jenengan mengikuti beliau niku sudah pas, sudah benar.
bukan sak ngikuti nopo Mama Gufron lah, sopo meneh niku wong aneh-aneh niku. Makoli ngomongnya jadi penjaga gawang neraka. Ngomongnya iso ngomong karo bidadari, ngomong karo malaikat, iso nyeneni malaikat maut gitu kan. Tapi malah disi bisa. Jogo motornya dhewe ra iso nyoba. Nyoba. Wah, kemarin ada orang kecelakaan duduk. Begitu ingat nama saya nyebut ya Gufron, malaikat mau datang mulai rasido gitu. Motornya dia hilang gitu. Motor dia itu, yoga motornya dia nggak bisa. Itu sama kayak nopo, sama kayak dukun itu loh. Dukunnya ranti bojo didatangi orang. Mbah, kula nyuwun sugih mangtulung, mbah kula nyuwun bojo mangtulung, lho dek dhewe ranti bojo ranti duit topi. Makanya musim-musim ini kan banyak orang nyari pesugihan ke Gunung Kemukus dan hati-hati Pak, itu syirik besar. Jangan pernah ke sana. Karena nopo? Dilihat dari caranya saja sudah enggak benar, itu sudah berzina. Itu nek berzina kok itu rezeki, itu namanya istidrot Pak. Itu istidrot. Kemarin ada orang tanya di TikTok pas kajian katanya, kalau Islam itu benar, kenapa banyak orang Islam rambidin? Pertanyaan saya, emang para nabi itu sugih? Yang sugih itu yang mana tuh nabi yang sugih? Umpama ada itu bisa dihitung jari Pak. Sisanya itu nabi-nabi yang berjuang, yang kemudian dicoba baik lahir, batin, fisik, keluarga, semuanya penuh cobaan. Apa kita mau mengatakan nabi-nabi itu orang salah? Bukan, mereka orang benar Pak gitu. Makanya kebenaran tidak pernah bisa diukur dengan materi. Kalau umpama benar sugih itu adalah indikasi kebenaran, tentu sing paling bener niku Harun. Kalau bener sugih tak niki niku menjadi indikasi benaran. Sing paling bener Elon Musk jadi paling akeh gitu kan. Napa nggih ngoten kan enggak. Makanya kebenaran itu Nabi mengatakan kalau tufikum amro ini tak tinggalkan dua perkara, nek mbok cekel gak bakal sesat Quran kali sunnah. Niki dikasih kebenaran. Soal kemudian kita enggak punya duit atau duitnya enggak banyak, atau mungkin orang biasa nggak dikenal orang, nggak apa-apa. Wes Al-Qarni itu cuma pengembala kambing tapi dikenal di langit, nggak terkenal di bumi. Begitu orang banyak kenal setelah pertemuannya dengan Umar bin Khattab, dia pun nggak mau terkenal, pilih kabur loh, gitu. Apa dia terus jadi wong elek gara-gara tak dikenal orang? Tidak. Gitu. Makanya Bapak Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, nggak usah dengarkan orang-orang yang aneh seperti itu. Nah, kembali ke sini. Nabi dengan orang yang luar biasa. Makanya kita diminta untuk mencontoh niku nggih mendekati ya. Tapi tidak bisa kita sama, itu tidak bisa. Tidak mungkin lah itu. Nah, kemudian wa may yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang kemudian melakukan apa yang disebut dengan ifah. Jadi ini sebuah kondisi di mana orang itu menjaga diri dari nopo, nek wong Jawa ngarani nguwis, dari minta-minta. Menjaga kehormatan, ndak mau. Nek memang sudah ndak layak dapat BLT ya ndak bakal ngantri. Malu Pak. Sampai kula rapat kali wali kota Solo niku sampai ngomong warga Solo iki sing munggah kelas lho. Jadi kelasé munggah dari orang yang sudah mampu, tidak mau pilih tetap di situ. Makanya menurunkan persen kemiskinan di kota Solo itu termasuk yang paling susah. Karena pengennya di situ terus gitu loh. Nah di sini dikatakan nek jenengan sampai menahan diri dari nyuwun minta-minta, maka Allah akan menganugerahkan ifah, kehormatan buat jenengan. Dan kehormatan itu banyak parameternya Pak. Bisa jenengan mulia karena tambahan rezeki bisa, mulia karena tambahan ilmu bisa, mulia karena jenengan punya tambahan kolega bisa. Tapi begitu sudah seneng nyuwun minta-minta padahal mampu, nek gak mampu gak apa-apa, tapi mampu ning ngemis niku lho, niku sing bahaya. Itu gak akan terpancar kemuliaan kehormatan sama sekali. Mang gak teke ibu-ibu sing gane mlampah. Yai tiga dugi gangsal nopo pitu niku ngemis. Niku omahe apik-apik, Pak. Profesine memang niku yang tingali wajah niku lak eli-eli. Nah, kusem-kusem. Gak mulia sama sekali, Pak.
tidak mulia, tidak ada kebaikan gitu kan, tidak ada kebaikan. Makanya kalau memang panjenengan sudah mampu, ya malu toh ngantri BLT numpak NMAX kan malu ah. Ibu ngangge penganggon gelang gede-gede, kalung gede, wah ngantri BLT, ngono terima sikut-sikutan, aku sih. Nah maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selama ini dia masukkan mawon, selama jenengan masih bisa berkarya, masih bisa mencari sendiri, maka tidak apa-apa Pak kalau tidak dapat bantuan itu, tidak apa-apa. Itu lebih mulia di mata Allah. Dan kalau sudah Allah muliakan, insya Allah tidak akan disia-siakan. Dikasih jalan mudah, Kalau nanti Pak dicegat biaya ambil seragam atau masih dinas apa masih dengan Pak Lurah, masya Allah. Iya. Pak Lurah lagi. Kalau nanti nggak seragam motor itu dicegat dalan, Mas, kowe kerja ning balai kota nggih. Kok aku ora entuk bantuan meleh pripun? Waduh, kula mboten ngertos Pak, mboten nyekel data. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nggih. Niki saestu, kalau memang jenengan sudah mampu dan kalau pengen dimudahkan, pun mangsa kali Pak Lurah atau Pak RT, ngapunten Pak niki kula pun mampu. Alhamdulillah kula pun dibantu sekian tahun. Sak menika lare kula pun do mentas. Niki lare 3 pun sepakat mungkin ben bulan maringi kula sak prokirane. Nah niku insyaallah pun cukup nggih kula namung sepuh paling sak manganan yo 10.000 cukup. Pun mang coret insyaallah kathah biaya kang betahaken kula mboten usah. Wonten niku ampun kemudian aku yo tetep kudu. Nek ora yo piye? Padahal tidak ada masalah Pak. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Nggih, saya lanjutkan. Kemudian wa man yastaghni yughni billah. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupi. Merasa cukup, maka Allah akan mencukupi. Niki kula critani nggih. Niki cerita tenanan lho. Kula kan gadah seragam ngoten niku. Gaji kula niku sekitar 10 juta kurang. Ning manghitung ya Mbak, anak kula 6. Bojo tunggal 7. Terus santri kula sing lanang niku ten mburi enten 4. Kurang dijine kurang 11. Sing lanang, sing wedok enten 4. Pira Mas Pak? 15. Terus kula ngopeni apa Mas? Murek batu. Iku yang makani lho Pak. Tegese niku dari sisi gaji gak cocok Pak pisan Pak. Tapi saya selalu diajari mbok saya. Wah, ini lho penting. Mbok saya itu dulu waktu saya sekolah ngoten niku. Kula sekolah tenan Islam Pak. Pasar Kliwon iki, pasar Kembang niku lho. Nah, niku kula nate ngomong kali Bu kula, ngendikan kali Bu kula, Bu, aku tukoke motor, zaman semonten kula numpak bis. Terus kapan-kapan wele. Lah kapan? Wis tenang. Gusti Allah ki sugih. Niku selalu ibu saya itu ucapkan kata-kata itu ketika dia tidak mampu memberi saya, tidak mampu membelikan apa yang saya minta. Itu selalu beliau ngomong kayak gitu. Dan ya alhamdulillah semua yang waktu itu saya tanyakan dan beliau tidak bisa belikan, hari ini saya mampu membeli itu semua itu. Apapun itu, dan bahkan saya melampaui apa yang mereka punya, ibu bapak saya. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, dan saya menghayati benar kata-kata ini. Orang itu kalau kemudian yakin Allah itu mencukupi, maka di situ Allah benar-benar akan mencukupi. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan, Ana idadoni abdi bi, aku ki sesuai perasaan kamu. Nek kamu memprasangkai aku, rezekimu sithik seret, yo itu yang kita dapatkan. Tapi kalau kita memprasangkai diri kita, kalau Allah itu baik, menyatakan Allah itu baik, akan memudahkan rezeki kita, memudahkan jodoh kita, memudahkan hidup kita, Allah akan mudahkan. Dan dunia ini mudah buat Allah, saya itu. Namanya jenengan yakin Allah itu ada di sana, memperhatikan, melihat jenengan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wa ya Muhammad mal ihsan, ihsan ki apa Muhammad?"
kata Nabi Muhammad, antak budallah annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu itu hidup hanya untuk beribadah kepada Allah, pas ibadah kamu seolah-olah melihat Allah, nek gak kelihatan, yakinlah Allah itu melihat kamu. Maka ketika jenengan yakin Allah itu ada di tempatnya sana, di arah sana memperhatikan jenengan, wa huwas samiul basir, dia itu maha mendengar semua ucapan jenengan dan maha melihat semua kondisi jenengan, itu artinya muraqabah yang dilandasi dengan sifat atau sikap ihsan tadi. Jenengan nyuwun niku dikai, jangankan jenengan sing di atas niki lho, di atas tanah. Bahkan yang namanya Yunus alaihi salam di dalam perut ikan, di dalam lautan, di tengah kegelapan malam, dia berkata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Allah mendengar. Napa oleh jenengan? Tinggal seberapa kuat keyakinan jenengan di situ, itu loh yang perlu dimainkan. Makanya nek jenengan sampai napa istilahnya punya keyakinan kuat, niku rezeki niku sangkan parang sak gon-gon. Kalau kayak contoh Pak, contoh tenan nih, kaketan contohnya yo mung sepele jane. Kalau nanti ngisi kajian niku dinten napa nggih? Ahad bar magrib niku ten sumber udan terus. Wah, terus kula lanjut ten Banyuanyar Barisa. Yo cek udan ya. Asrep to. Nah, mantuke ing mriku desa Jawa. Wah niku anggere delok gerobak napa niku? Bakso mie ayam batin. Wah, dimangan bakso enak iki. Tapi yo bar kuwi batin meneh. Nek mulih telat kok seneni bojoku. Mlampah melih ketemu gerobak napa bakmi Jawa yang batin. Wah, iki bakmi Jawa kok sego goreng enak iki. Tapi nggih niku mung dibatin. Mati tekan ngomah yo ora mandeg yo ora tuku. Ah, delalah ning niki kula mboten nyuwun, ampun dicepaki lho, Pak. Terus delalah sing kajian sing terakhir niku maringi gawan. Nah, nggo taat ngono. Terus kula buka kecot malah bagi mriki ya. Kula ora ngerti sine nopo. Nah, pas kula beto minggah niku biasa nyoto oleh-oleh gitu. Kula kayak bojo kula, lah opo? Lah empuk gitu. Pas dibuka bakso isine. Alhamdulillah. Bakso patung kuda. Mboten. Bakso alek. Niki aku ora ndol bakso lho, kayak bakso. Dan ngoten niku kerep Pak, kerep dadi jenengan kadang itu ketika jenengan punya keyakinan kuat, jenengan jane mau garek batin. Napa mulai nek jenengan nyuwun malah kena dikei. Nah, sangkan para niki pun diboten ngertos. Pramila kan Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nek takwa, takai jalan keluar, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Lah takai rezeki saka sangkan paran sing gak iso dikira-kira. Di situ perlu dimainkan iman. Perlu keimanan, keyakinan, ketakwaan. Takwa yang terbaik apa? Ya salat sing sregep, ndonga sing sregep, pengaosan majelis ilmu wonten. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, niki potongan hadis ini saya hayati bener. Jenengan harus merasa cukup. Nek memang jenengan boten napa istilahnya, boten membutuhkan, ndak perlu Pak lumpuk-lumpuk untuk napa ben duwe akeh. Sampai enten piyai niku ngapunten jabong ping 3 ngoten niku berkata yo didekek ning omah, ra kepangan tleboke kulkas segone dadi mambu, anu atos gitu. Padahal nek dikek tanggane kan jane lebih baik. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian wa man yatasabar yusabbirullah. Siapa yang berusaha untuk sabar, maka dia akan sabar. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, wa may yatasabar yusabbirullah. Kadang enten sing komentar nang TV ngene iki nang TV, ten medsos ini malas komentarnya. Barang siapa yang kemudian bersabar, maka Allah akan menjadikan sabar. Sehingga sabar itu proses latihan Pak, tidak bisa kemudian tiba-tiba. Makanya dalam sebuah perjalanan hidup jenengan itu dicoba yang sedikit. Sabar enggak ini. Ketika makin sabar maka akan dicoba lagi terus sampai akhirnya Nabi mengatakan apa? Innallaha idza ahabba abdin ibtalahu. Allah itu kalau cinta sama seorang hamba dicoba. Makanya tanda cinta seorang hamba itu dicoba, bukan dikasih rezeki yang banyak. Tidak selalu, tidak semua. Karena nanti nek dikasih rezeki yang banyak bisa jadi
kita itu lupa akan jalan menghamba diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sering saya contohkan nek Ramadan niku lho. Ramadan awal kan masjid penuh toh Pak. Begitu THR cair, banyak orang sudah lupa jalan ke masjid. Niku nembe 1 bulan gaji. Pripun nek niku kemudian duit sing kuatah, wah tambah moh ning masjid blas gitu kan. Wah kurang ning masjid wis sugih kok gitu. Ngopo dadak ning masjid gitu. Makanya nggih, jenengan kalau kemudian hari ini rezekinya pas-pasan nggih, mungkin itu jalan terbaik dari Allah agar jenengan tetap berada di jalan takwa niki. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa ausa'a minas sabr. Dan tidak ada yang Allah berikan yang lebih baik, yang lebih luas daripada sabar. Niki menjadi dalil nek sabar niku jane mboten enten batese, ndak ada. Makanya nek enten wong ngamuk-ngamuk, terus tak sabari, saiki aku rasa sabar, wong sabar ki nek batese, batas untuk dia. Tapi sabar dalam arti sabarnya itu sendiri tidak bisa sebenarnya dibatasi. Makanya Allah memberikan janji untuk orang-orang yang bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang namanya sabar niku pahalanya niku mboten enten ukurane. Dengan sholat jamaah mau pahalanya 25 sampai 27 derajat. Dengan sedekah pahalanya 10 kali sampai 700 kali lipat. Dengan sholat di Masjid Haram pahalanya 100.000 lebih baik daripada di masjid lain. Ini semua ada ukurannya. Tapi begitu sudah konteksnya sabar, tidak ada Pak. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar itu pahalanya tidak ada ukurannya, tergantung tingkat cobaannya dan bagaimana respon orangnya terhadap cobaan itu. Sabarnya seperti apa, seperti itulah pahalanya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, sehingga saking ini amalan khusus, maka sabar ini pintu surga ada 8, salah satunya pintu sabar, salah duanya al-kadiminal ghaidu, menahan marah. Niki nggih rangkaian dari sabar. Jadi dari 8 pintu surga, niki yang 2 niki terkait dengan urusan hati, wabil khusus sabar dan turunannya. Makanya sabar niku banyak nanti, sabar terhadap cobaan nggih niku berumum. Mungkin enten mulai sabar terhadap nikmat. Wong ki nek dikai duit akeh iki sabar ora dadi wong takwa. Apa jojo malah makan iki wis tau tak coba daging asu coba gitu, ndak boleh. Peh didit gitu. Atau kemudian ngombe kabeh wis tau tak coba ngombe ciu, peh didit gitu. Ndak boleh, Pak. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim tidak boleh kemudian tidak bersabar, baik dalam kondisi dicoba lebih maupun dicoba kekurangan. Kemudian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, kandungan dari hadis ini disebutkan oleh Syekh Sa'id bin Id Al-Hilali, penulis kitab syarah ini. Yang pertama, hadis ini memuat atau menyantumkan tentang kedermawanan kemuliaan akhlak Nabi SAW yang dijadikan sebagai sifat atau tabiat yang melekat pada diri beliau, sehingga beliau itu selalu indah dalam akhlak. Dan banyak orang masuk Islam karena akhlak beliau mulia, sampai ada tokoh orang kafir Quraisy itu dicencangkan Masjid Nabawi. Begitu ketangkep, kalah perang ketangkep, dicencangkan niku 3 hari. Tidak didakwai mlebu Islam tak tolkin, tidak gitu. Dia cuma dia melihat orang sholat berbutuh nyampur antara kulit putih, kulit ireng, orang Arab bukan Arab, orang rambut keriting dengan yang rambutnya biasa, tinggi rendah semua nyampur. 3 hari gatek niku mereka akrab. Apa kaum muslimin itu akrab, masuk Islam atau kaum Quraisy itu. Saya lupa namanya. Tapi benar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kekayaan tidak dinilai berdasarkan banyaknya barang berharga yang dimiliki, tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa. Laisal ghina ghinal mal, kata Nabi. Jadi ini walaupun disebutkan dalam kandungan hadis, sebenarnya ini hadis juga. Laisal ghina ghinal mal, yang namanya sugih itu bukan sugih bodoh, walakinal ghina ghinan nafs. Yang namanya kaya itu kaya jiwa. Orang yang kaya jiwa niku nek dikei napa mawon sama Allah niku nrimo. Nek kathah dia akan zuhud, dia akan gunakan di jalan yang benar. Nek sedikit dia akan qanaah. Qanaah niku nrimo ing pandung.
Nek kemudian rezekinya susah, dia akan hati-hati warok, dia nggak akan kemudian nabrak yang haram. Nah, aku sithik kancaku tanggoku diteungkeh tak nyolong mboten, nggak pernah orang yang beriman bertakwa itu berpikir seperti itu. Apapun yang dia kerjakan tetap di atas koridor yang baik dan benar, itu yang disebut dengan takwa. Makanya punya rasa zuhud dan qanaah ini penting untuk dihadirkan di dalam diri kita. Karena kalau sudah tidak bisa zuhud, tidak bisa qanaah, itu piro-piro kurang, Pak. Piro pinten-pinten kemawon kirang. Pramila kasus korupsi kan makin hari ini kan nongkone kan makin gede, nggak cuman miliar, sudah triliun, dan nggak cuma satuan, puluhan, bahkan ratusan atau ribuan triliun itu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, orang muslim harus ada di dalam koridor kekayaan jiwa, tidak boleh kemudian tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, anjuran untuk selalu merasa puas dan menjaga kehormatan diri. Ketika kemudian jenengan hari ini dikasih rezekinya, misal bentuknya makanan, misalnya jenengan hari ini hadapi niku, alhamdulillah, bersyukur Pak. Biar Allah tambah. Tapi begitu jenengan ingkari lah, nanti tidak ditarik, yang itu ditarik malah ra itu. Makanya saya tuh suka sedihnya tuh. Enten piyai niku butuh dugi dengan kula. Mas, nyilih dite pinten niku? 500. Nggih, kula kadang duit iki kula gek HP ngene iki lho, ketok niki lho. Nah, kula dudut to, yen-ene yo niki kula dudut sret. Kula keke, ki anake 100 sih Mas. Iya to, butuhku 500 kok kek 100. Kudune lho Pak, nek memang dia itu butuh 500, niki pun diwangi 100. Kudune kan garek mikir 400, ngoten to. Ngoten, ampun malah ditolak. Nah, mulai sudah dikatakan iki 100 iki orang ngutang, PN lho kan penak lho. Ora, aku butuh 500 turun ngutang, aja mbok kei lho. Makanya Bapak Ibu mungkin ketemu orang-orang kayak gini. Jadi butuhnya piro, dikei piro, moh karepe kon nyukupi lah. Kita itu siapa kok kon nyukupi gitu. Nah, makanya kalau udah ada orang yang bantu jenengan mengurangi beban jenengan, maka terimalah itu. Datang seorang bapak ini ke rumah saya, wah cerita masalah banyak ini. Terus saya bilang, Pak, gitu kan, lo nek nanggung masalah jenengan semua saya tidak bisa. Saya bisanya paling niku putra jenengan niku sing janger niku, sing nomor terakhir kali masih niku sing terose lulus SMA nembe mawon kali tahun wingi niku. Niku mang titipe kula, tak openane nganti rampung sarjana aku tak balekke. Kula tenggo sewulan, 2 wulan, 3 wulan ra ketemu wae. Akhirnya begitu ketemu, kula tekoki pripun putrane, "Oh, angel kok Mas." Wis totonane angel, kandhanane angel. Kula tekoki niku anake sapa to Pak? Ya anak kula. Lah kok jenengan Pak kalah karo anake. Ngoten niku cak sakniki kok lha piye to iki. Lah kok saged ngoten wis kecanduan game ngeten walah. Nggih. Padahal waktu itu saya berpikir dengan cerita dia yang banyak itu saya bisa ngambil masalah dia sedikit gitu. Tak selesaikan sedikit, enggak semua gitu. Semua ya aku ya emoh. Makanya Bapak Ibu rahmatullah, kadang niku orang niku koyo ngoten niku lho. Jadi begitu datang solusi sedikit tak mau, maunya banyak kabeh rampung, duduk manis gitu kayak tunggale nek ngoten niku nggih. Nah, kemudian di sini dikatakan yang keempat, kemuliaan akhlak dan ketinggian sifat Nabi itu dapat diperoleh dengan mengerahkan dan menjadikan jiwa cenderung terhadap kebaikan, dan ini menjadi bukti kemuliaan akhlak yang bisa digapai. Makanya jenengan harus membiasakan kebaikan. Sodako punya sedikit 1000 sodako, punya 2000 sodako, makrut ini biar hati kita itu lembut. Begitu lembut mungkin enten orang butuh bantuan itu ringan tangan. Tapi nek sithik wae gak metu 1000 tak sodako ku sak yuta ora sido sak yuta dadi 999. Akhirnya ra sido gitu. Padahal 1000-ane enten niku. Padahal ning omah ya mau disingkar-singkirke ngoten niku to. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, ada sebuah kisah menarik. Nabi SAW pernah kedatangan beberapa orang tamu. Kemudian Nabi tanya sama istrinya, "Enek panganan ora? Ini kudu jamu tamu iki." Mboten enten ya Rasul. Nabi kemudian menawarkan kepada sahabat yang di masjid, "Aku ndek tamu sapa sing gelem jamu." Ngacunglah seorang sahabat, "Kula ya Rasul." Begitu itu langsung dibawa pulang. Nek Nabi tadi tanya sama istrinya, nah ini enggak nanya sama istrinya. Karena dia punya keyakinan di rumah ada makanan. Begitu sampai rumah, ngendikan sama garwane,
cepake pakanan go tamune Nabi. Aku wis nyagui, ngopeni atau nyugui. Kata istrinya, "Mas, mboten enten daharan." Loh, lah kae ning ngono kae kira aku ngerti enak gitu. Iki nek kula bahasake ya kajenge gampil tur cepet gitu. Terus kata istrinya, "Mas niku jatahe lari-lari." "Oh, ngono. Ngene wae. Anakmu konen turu." Nah, engko nek nangis pokoknya dipupuk kon dulu. Nah, kayak tamu nih. Akhirnya Pak, ruangan yang tadi disekat kain, seret gitu kan. Nah, kemudian dikasih makanan, dikasihkan ke sana. Terus yang sebelah sini etok-etok mangan. Jadi dari sana ketok ndelok iki garwane sing kakung ngundang ning setri ngoten. Tapi jane mboten mangan napa-napa. Nah, kemudian besoknya Nabi kemudian mengatakan, "Wah, apa yang kamu perbuat tadi malam membuat Allah itu tertawa." Sampai kemudian turun ayat, "Wa may yuqasuhan nafsihi fa ulaika humul muflihun." Siapa yang kemudian bisa menjaga rasa pelit di dalam dirinya, bahkan menolak itu, sampai kemudian walaupun Nabi khososoh, walaupun mereka itu kepepet dia tidak mau, itu yang kemudian disebut isar, mendahulukan orang lain, dan itu akhlak yang paling terpuji, maka itulah orang yang beruntung. Makanya Bapak Ibu rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat niku muncul bukan berarti pagi itu mereka sudah makan, mereka terus harus ngapain dulu untuk dapat makanan toh. Makanya itulah potret bagaimana kaum muslimin dulu, bukan seperti yang sekarang banyak orang yang menghalalkan segala cara. Makanya dengan majelis ilmu Anda harus kemudian berusaha memfilter apa yang datang ini harus yang halal, tidak boleh yang haram, tidak boleh. Makanya dulu istri-istri sahabat dulu kalau suaminya pamit kerja, "Bu, Dek, nopo-nopo lah, Beb, sayang, aku meh kerja." Kata mereka, "Mas, aku karo anak-anakmu iki nahnu qaumun nasbiru alal ju." Kami ini orang-orang yang bisa nahan lapar dari kondisi lapar. Nasbiru alal ju, bisa sabar atas kondisi lapar. Wala nasbiru alan nar, tapi kami itu tidak bisa nahan dari panasnya api neraka. Paribasane pramila Mas, mungkin nek kondur ampun beto harta yang haram. Ini penting Pak Bu. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, tidak boleh memberi kepada orang yang meminta dua kali. Jadi kalau kemudian beliau ini tulisannya di sini. Jadi kalau kemudian sudah datang orang sekali minta lagi, alias meminta-minta, maka yang kedua tidak boleh. Yang pertama boleh. Dengan catatan jenengan memang tidak tahu kondisinya, tapi nek saya jelas-jelas niku profesi ini ngemis aja loh. Saya tidak mau ngasih. Nek saya sing rombongan rame-rame ini loh Pak, 5 orang, 3 orang, mungkin mang lewat mawon, diloke pelit kok ben itu. Nate enten pas kula medal ing warteg ngoten, bungkus ke bojo, nggih sak kula sisa dahar teng omah. Nah, niku enten ibu-ibu ningali kula terus kula lungi niku 5.000 napa pinten. Terus jek enek duit liyane gitu. Dia terus ngomong, "Buat ditambahin lagi yang itu." Mungkin delok bentuk kula ngeten dadi rumangsane wong e lomo ngono ya. Lah kula terus sanjang ngeten, "Bu, jenengan normal lho, sehat. Jenengan nek ngerso gadah duwe kathah ngeten iki mangker." Nah, terus akhirnya melipir lomo. Dan itu kayak gitu sering Pak. Jadi kita baru makan misalnya di tempat makan itu ada ibu-ibu ajeng makan dinas ngemis itu atau payung niku dandan mesti pedhaki wis 100 ngoten ya. Niku njaluk kula sanjang, "Bu." Pikiran kula yang pertama kan orang minta itu karena lapar toh. "Bu, mang lenggah niki dahar." Saya udah kenyang loh. Dan indikasi kenyang itu sebenarnya dia udah tidak boleh ngemis karena dia sudah tercukup isinya gitu. Nah, kemudian tak pikir ya terus lungo, bariku balik melih. Anu kalau dibungkus boleh. Oh ya wes, kalau bungkus kayak gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nggih. Jadi enggak semua pengemis itu boleh diberi gitu. Nah, jadi jenengan harus melihat, benarkah dia orang butuh atau hanya orang yang tadi itu berprofesi. Nek jenengan bisa mengidentifikasi ini profesi, enggak boleh jenengan kasih. Nek enggak boleh itu berarti haram Pak. Enten internet niku bapak-bapak niku parkir mobil, rampung meduk terus melipir terus ngemis. Rampung balik meneh di mobil. Yang koyo gitu ndak boleh, Pak. Nek jenengan ngertos ndak boleh. Ndak boleh.
Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, tidak mengapa meminta maaf dan tidak memberi apa-apa kepada orang yang meminta-minta. Jadi jangan menolak pengemis tidak apa-apa, dengan catatan itu profesi loh, itu tidak boleh. Benar. Oh, tadi suara-suara. Oh, kecepatan nih kalau. Iya. Kemudian yang ketujuh, diperbolehkan meminta jika dalam keadaan terpaksa, tidak ada jalan lain karena kebutuhan, tidak apa-apa. Nek luwe banget memang tidak ada yang dimakan, jangan nyuwun tidak apa-apa. Dan orang yang jenengan suwun wajib diberi. Makanya nek misalnya jenengan lapar, jenengan ke tetangga sebelah, Pak, ngapunten kula niki dereng dahar ngentik wingi, kok diparingi napa ngoten. Nah, paringi napa terus ya ini lebet, mundut sekul kayak endok, kayak tempe. Kok Mas mang dahar niki enten teh hangat. Dalu panganan yo panganan yang mosok kaya ngene, Pak. Lah iki wis susah ngarani. Enten melih biaya ngoten niku. Makanya nggih kalau butuh dikasih nggih mang syukuri, jangan ditolak. Kemudian tetapi meninggalkannya dan bersabar adalah lebih baik hingga Allah memberikan jalan keluar. Artinya kalau jenengan kemudian mendapati orang-orang yang meminta-minta, jenengan kemudian tahu dia susah, jenengan bantu, nek dia nggak bisa menunjukkan kondisi yang sebenarnya, ketok sehat, ketok gede, kayak sing tadi itu Silverman itu saya sering dapat itu uangnya gede-gede dhuwur, lanang-lanang, nah, kayak gitu itu nggak usah diberi, nggak apa-apa. Napa melih sing ten Yogya niku Kalasan niku bencong-bencong, alah niku nek jenengan ngekeki malah dosa. Jenengan kei duit entuk duit akeh, dinggo suntik solikin. Orang bakal tobat dadi bencong, malah tambah dodro. Nah, niku jenengan malah entuk dosa. Makane kula jenggoten ngeten iki enten berkah Pak. Berkah napa? Niku nek numpak kendaraan umum ngoten niku jaman biyen enten kereta niku jaman biyen banget niku. Niku enten yai munggahan bencong-bencong ngoten niku. Niku nek pas jaluki duit ngoten niku kaya kula ngene dilewati. Termasuk teng Kalasan ngoten niku nek nggo mobil ngoten dhek nek jalan-jalan asli kula dilewati. Makanya nggih Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya yang berprofesi aneh-aneh seperti itu nggih jenengan tidak boleh memberi. Jadi itu bukan tanda jenengan pelit nggih, itu menunjukkan